Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sininna tama-tama lebihku silas suras salaku seluruh jamaah salat subuh memuari simatan kamanak nama sayyidun Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, karena izin Allah subhanahu wa ta'ala kembali pada subuh hari ini kita hadir dan berkumpul di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini. Tentu secara hakikat kita semua sadar bahwa kehadiran kita di tempat ini tania nasabah adi singa bawang, tania tu nasabah kesempatan bawang, tania tu nasabah cawik na bolata na tuang keri bolana fungala ta'ala. Akan tetapi angkatui pangmasina fungala ta'ala ridiman. Itulah sebabnya jamaah dimuliakan Allah, ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah pada lumi mas sempajang, apa yang kita jawabkan? Maka daki la haula wala quwata illa billah. Degaga ulit papuli sempajangnya, degaga ulit rokok, degaga ulit sujud sangadina ilu ulina pun Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, rila lenna wa takkalita bapak ibu angka tu si diagaga dikna ancur, namuni ancur mana sininna lan wanita, tapi angka si diagaga kekal sampai hari kiamat. Aga yang jamaah dimuliakan Allah, ia naritu tulang ekor, ia gatung makadang sulbiah. Dan ini telah dijelaskan oleh Nabi 14 abad yang lalu. Aganasan Nabi ta kullu bani Adam tungka anak apuna Adam yakul turab nandri mana tanah illa sangadina. Jadi angka aga-aga di nandri tanah na sanabita aga yar ajabat sanabi ia naritu tulang ekor maka dekidi ogie sulabia. Dan ternyata apa yang disampaikan Nabi ini telah dibuktikan oleh para ilmuwan dengan sains, dengan eksperimen, dengan percobaan, sehingga jamaah dimuliakan Allah, ada orang Jerman namanya Hans Fiemann. Orang Jerman ini mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1935. Kenapa hadiah dimuliakan Allah? Karena penelitiannya tentang tulang sulbi. Ternyata ucapan Nabi benar. Dia ambil tulang sulbi,
kemudian dia bakar dengan suhu yang sangat tinggi. Apapun bisa hancur dengan suhu yang tinggi. Tetapi subhanallah, ucapan Rasulullah terbukti hadirin sekalian. Ternyata tulang sulbi ini tidak hancur. Makanya benar apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Dalam surah An-Najm Allah sudah menjelaskan, wa ma yantiqu anil hawa, yaitu Nabi tamak bicara tanya hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi Nabi berbicara berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bertanya dalam hati, magiro sulabiyah ini hancur. Kenapa tulang sulbi ini, tulang ekor ini tidak hancur? Jamaah dimuliakan Allah. Ternyata dalam hadisnya Nabi dijelaskan. Maka dia Nabi tepihi yuraka. Boleh okuniro ripancajiki untuk yang kedua kalinya. Allah ingin menjadikan sebab ancajingeta untuk yang kedua kalinya. Makanya orang kafir mengatakan, dan ini Allah jelaskan dalam surah Yasin, qala may yuhyil izama wa hiya ramim. Siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Itu orang kafir mengatakan begini. Ni kamu lepat ye tulang belulang yang telah hancur luluh. Allah menjawab, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim. Podangi tahu makir Muhammad bahwa yang mampu menghidupkan tulang belulang yang telah hancur itu adalah Allah, dan dia juga Allah yang menciptakan kamu pertama kali. Kenapa Allah perjelas? Kenapa Allah jelaskan bahwa Allah juga yang menciptakan kamu untuk yang pertama kali? Kenapa Allah jelaskan demikian? Ingat Bapak Ibu, sedangkan kamu tidak pernah ada, Allah mampu mengadakan kamu. Apalagi jika kamu sudah pernah ada. Kita manusia sudah pernah ada, jadi amat mudah bagi Allah untuk menjadikan kita karena kita sudah pernah ada. Sedangkan kamu tidak pernah ada, Allah mampu mengadakan kamu. Makanya Allah perjelas dalam surah Yasin. Kemudian dalam surah Al-Qiyamah, aganas Allah Ta'ala, bala qadirina ala an nusawya banan. Allah mampu menyusun kembali ini jari-jarimu yang telah hancur ini. Jari-jarimu yang telah hancur, kata Allah dalam surah Al-Qiyamah, Allah mampu menyusun kembali sempurna. Jamaah dimuliakan Allah. Subhanallah, teman-teman kungkehan. Makanya saya sampaikan kepada kita semua, tulang sulbi ini ajalah lupa capai. Mungkin puluhan tahun kita dengarkan ceramah, mungkin barusan malam ini kita dengarkan ceramah tentang tulang sulbi. Dan ini saya akan ungkap, jamaah dimuliakan Allah, rahasia yang terkandung dalam tulang sulbi ini, insyaallah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kaum Adam, ini istilah surat kuburan ewe, yang masih berpotensi punya anak. Sekali lagi saya ulang, bagi kaum Adam, ini surat kuburan ewe, yang kira-kira masih berpotensi punya anak. Tatulung aing. Jika kita melakukan suatu kebaikan, jika kita melakukan suatu ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Contoh misalnya, rezeki mak beri jam, maka berdoalah kepada Allah. Doanya demikian. Ya Allah, jadikanlah keturunanku yang keluar dari tulang-tulang sulbiku menjadi anak-anak yang ahli berjamaah. Ini doa luar biasa ini. Ketika Bapak Ibu rajin baca Quran, maka berdoa, ya Allah, jadikanlah anak keturunanku yang akan keluar dari tulang-tulang sulbiku ini menjadi anak-anak yang cinta dengan Al-Quran. Jika Bapak Ibu senang tinggal di masjid antar maghrib isya, ini kan kami sudah sampaikan beberapa pertemuan yang lalu Bapak Ibu, keistimewaan antara maghrib isya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Hanya dengan waktu yang singkat ini banyaknya pahala kita bisa dapat, jamaah dimuliakan Allah. Ketika Bapak Ibu tinggal di masjid antara maghrib dengan isya, maka berdoalah, ya Allah, jadikanlah anak keturunanku yang akan keluar dari tulang sulbiku menjadi anak-anak yang senang dengan masjid, cinta dengan masjid, senang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang luar biasa, jamaah dimuliakan Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tulang sulbi ini Bapak Ibu, si kanjakna tamu-tamu ke hadir turi iparakaibi. Iro kanjakna ro iparakaibi, ijagaiwi, yalitutiwi Bapak Ibu. Pikugi cara tak jagai Ustaz. Satu, cara tak jagai turi tapacingi. Pikugi cara tapacingi, ya ko cemeki ta cemetoi. Ya ko mak bisaki ta bisaitoi. Ya ko mak sabuki sabungitoi. Lihat 1 bulan ke depan. Ketika Anda istiqamah melakukan hal ini, engkau bisa rasakan sesuatu di dalam dirimu. Dan bisa kita buktikan, jamaah dimuliakan Allah. Tapi harus kita istiqamah ini. Dan kalau saya pribadi, ini sesuatu yang sangat mudah Bapak Ibu. Tidak berat. Kenapa? Nasa umah gecami matoke. Tapi kalau tidak ada ilmu di sini, banyak orang mandi sulbianya tidak kena air. Mega tomat bisa dena bisaiwi sulbiana. Kenapa? Itu sulbia tempatnya tersembunyi, ada sesuatu yang mengapit, jamaah dimuliakan Allah. Makanya teman-teman ke hadir. Tapi kalau kita tahu ilmunya, insya Allah mesti itu matu ku cemeki. Tafacing itu ni, tacemme itu ni, tabisa itu ni, jamaah dimuliakan Allah. Ikan maka deki jadi asal tulan sulbia. Itu yang sengi tulan sulbi. Angkat tu agak pesek norita buku. Itulah tulan sulbi, jamaah dimuliakan Allah. Ketua agak mak butuh tu, iya natu tabisai. Ada orang yang usianya sudah mungkin 60-an, 70, tapi terlihat masih sehat. Terlihat, wah samana sedih di nandre itu wah. Ternyata orang ini dekati. Dan saya sendiri yang dekati Bapak Ibu, makun raya. Kunrai tong takung ke hadir, ka aga juri pagi-pagi pungaji. Meta napa mati makada. Agus tak makada ka. Tuli magala ki jiwi ta pungaji nau umur ta ini sudah. Ini makade anus ta tulan sulbi. Kak mana ke tulan sulbi? Nasa koto camistas icam itu. Ini sesuatu yang luar biasa ini. Turuna pacing sulbiana. Kemudian jamaah dimuliakan Allah. Kagama tu makutana. Kiasa alau besi. Pakai burani sebenarnya. Kiasa alau besi. Yesengnya alau besi. Rilalan nama takalita tulan sulbi. Ia nanti alau besi. Angkasik ditawi besi runtuh. Ternyata orang ini dulu tahu betah, tahu hebat, pokoknya disegani, jamaah dimuliakan Allah. Bahkan sampai hari ini masih disegani.
Macurita kata mutakung ke hadir. Ternyata tulan sulbi yang dalam mi pak guru kak. Oh pak guru gak usah singkat aja data pak guru kapung ngaji ya. Aja kama maji tahu kak. Aja data pak guru kayak mapak. Yang penting bisa nih ngaji. Jadi kusik di waktu kata tanah kak maka ke gaya sang alau besi. Rilalu nawatakali macan hak bali ngaji maka ada tulan sulbi. Subhanallah jamaah dimuliakan Allah. Tapi bapak ibu, ya ko angkasih ditahu turina pacingi tulan sulbina. Ia na camme itu, ia nak bisa itu, ia na sabut dan seterusnya. Maka namanya insya Allah mancaji sabak itu matu tulan sulbimu napi sengi ku fungala ta'ala narekomelo kolele di pamasena. Agak tandang mapat di mati itu gagai. Jadi kusit di waktu naliwa pat di nanya itu ya sengi tulang sulbi pat di temaka poli jamaah dimuliakan Allah. Ina tu sedi pak biritang ri sesena fungala ta'ala. Dina tu nasia getana tuli sumangolo di pamasena fungala ta'ala. Tapi ingat, tidak semua orang sakit tulang sulbinya. Dia itu nasi nate mapat dia itu yemi mapat di pemberitahuan dari Allah ketika dia mengamalkan ini. Tahu turi pacingengi malitutengi para kengi tulang sulbinya itu yang akan diberitahukan oleh Allah melalui tulang sulbi tentang dekatnya kembali ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ku tabi saiwi aja tabi saibangi. Angka tu bacaan. Aga bacana dalam surah At-Tariq ayat 7. Ini tu bacana yakhruju min baini sulbi wat tarab. Penjelasannya di situ jamaah dimuliakan Allah. Ustaz, wah semi dia nak ditimak baca Quran puisi. Betul. Dia nak ditimak baca Quran puisi. Makanya ada rahasianya. Rahasianya apa? Hatimu yang melepaskan. Jangan gerak-gerak mulutmu, jangan gerak-gerak lidahmu, tapi hatimu di dalam yang mengucapkan yakhruju min baini sulbi wat tarab. Insyaallah rasakan 1 bulan ke depan jamaah dimuliakan Allah. Ya kung katau nakan nalasa pak, nakan nalasa tamma kalasanna parister dari tulang sulbina. Dia itu nama paci. Dan bisa kita buktikan ini jamaah dimuliakan Allah. Ini ilmu leluhur Bapak Ibu yang saya bisa katakan sudah hilang di saat sekarang ini. Karena ilmu ini dipendam. Iya pak disengit jarang cerita tadi Bapak Ibu. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang sedang dengarkan ceramah. Makanya beda itu Bapak Ibu. Toh napuji kasih jok kemarin kalinga. Si bawa tadi napuji jok kemarin kalinga. Areng kalinga moko. Insya Allah angka tu tasik di 2 pak diseni runtuh jamaah dimuliakan Allah. Sidina teman-teman pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada beberapa cara memperbaiki tulang sulbi. Ada beberapa cara memperbaiki tulang ekor tak ini. Bagaimana caranya? Tabe pakanjaki itu datang. Na mega tau pitu puluh ni tau mumuruk na demo pada setudang. Tak dampai kaya macuani tapi dia pada setudang ni. Dia pegawai tak cocok tudang nak. Ia tu tudang ni makanjaki Bapak Ibu. Komiki turi pakanjaki ragaya. Turmeki paliharai. Turmeki jagai tapaki cerata tudang. Ia kotor tudak Bapak Ibu usahakan jangan makai bentuk. Oke, cakup ku makai. Ya makai tudak. Bisa contohkan Ustaz. Jangan ini yang bagus. Tegak, tetap Ustaz. Ya itu yang bagus. Duduk begini. Duduk begini, ini luar biasa. Ini insya Allah mempunyai kekuatan duduk begini Pak. Dan bisa kita tes. Ya koto tuda jemak kue, pakai kutuda kue. Beda yang kita rasa kata tes ini kali Pak. Tadi sini kali kotuda, jadi dia maki bantu muhe. Paku ya lekatmu.
Mapakur jamaah dimuliakan Allah dari kota tudang. Makanya sering saya sampaikan, jika kita ingin pemula, usahakan ya misalnya pura ki masam paja tapak kero minimal kok masih kiri kita sikiran, kita wiridan, sambil sikiran wiridan duduknya seperti itu minimal ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya minimal di situ jamaah dimuliakan Allah. Coba perhatikan seluruh ilmu kebatinan posisi duduknya Pak, maka itu posisi duduk perhatikan Pak, ilmu kebatinan ini angka situ biasa ilmu yoga biasa makunrena jama mapakwe untuk memperbaiki tubuhnya, melangsingkan tubuhnya dan seterusnya. Makunre itu dalam ilmu yoga posisi duduk itu Bapak Ibu mapakor tetong kemudian tangan di sini mapakor modelnya. Coba perhatikan ilmu kebatinan, ilmu dalam yoga jamaah dimuliakan Allah. Begitu posisi duduknya, posisi duduk seperti ini luar biasa. Makanya saya sampaikan kepada kita semua, minimal Bapak Ibu posisi duduk begitu ya kau pergi masa banyak kacina hanya 2-3 menit mata anda di mana 2 menit usahakan di situ saja Bapak Ibu menyembahkan Allah tapakir cara tempat kongkehan, maka kita akan rasakan manfaatnya jamaah dimuliakan Allah. Pakur cara pakan yakir Bapak Ibu tatih semua je nasabah kak itu juga susah jamaah dimuliakan Allah. Dan Nabi itu ketika duduk antara sholat subuh dengan sholat isyarat, Nabi posisi duduknya seperti itu Bapak Ibu. Dan ini telah diteliti dan memang luar biasa sekali, khususnya untuk kesehatan tubuh jamaah dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, ya komelo ki pakanjaki tulan sulwi, pakanjaki cara mas sempaja. Engke tu cara mas sempaja, na pakanjaki tu tulan sulwi. Bagaimana? Posisi kaki harus begini. Jadi saya ibaratkan ini kaki tanah, kaki tani. Ke posisi kaki makan jatuh ke malam pumakwe. Aja mapakwe. Kan ketutup tato masam aja maki. Coba-coba rek loko-loko make aja malam pumaki menghadap ke kiblat. Tan namanya musak dipakai ya. Ini perbaiki tulang suri, pakai aja tak. Kemudian mukamu ini menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Wah, tanya itu patutnya. Wah Ustaz, umpak guru salah nih. Manakah? Masa Ustaz kutus tuas sempaja. Lihat, itu kan ada hadisnya. Ita ya rumili musujuki. Kan begitu. Tapi banyak orang tidak tahu tekniknya. Ita nasa musujuki. Jadi mereka tuh masuk aja make. Allahu Akbar. Ita nasa ngerosnya. Dito ka makwaro. Mega. Kasampaja ite nasa udah sujud itu. Allahu Akbar. Kan ite udah sujud. Betul. Mapaki carana. Muka ini menghadap ke kiblat. Matamu yang melihat tempat sujud. Tadi sini garip Bapak Ibu. Kan namanya amat tersedih. Jadi muka menghadap ke kiblat ini. Allahu Akbar. Matamu yang melirik ke bawah, matamu yang melihat ke tempat sujud. Bukan begini modelnya. Allahu Akbar. Perhatikannya, ini tuh kanjani dikutujuk merengkel ingat. Kemudian terakhir, sebab mereka mau mulai coba di kapal merengkel ingat. Terakhir jamaah dimuliakan Allah, untuk memperbaiki tulang sulbita ini. Atur posisi jalan. Posisi jalan itu Bapak Ibu, posisi jalannya Nabi. Bagaimana jalannya Nabi? Ya kok jok kaki jenak kue jeta kan nak misalnya kaki. Mungkin kayak aja nih, makku aja nih jok ke makku aja nih. Usahakan kalau jalan ki begini Bapak Ibu ke kita. Kemudian Nabi itu kalau jalan agak jauh langkahnya. Jadi bila-bila tu angkaji nabita sehingga ada hadis mengatakan iru itu ku nabita joka samana amputuna letu samana amputuna minabita letu koreolo. Padahal tania saking jauhnya caranya Nabi melangkah. Perhatikan tiap jokana Ustaz Mustafa kah
biasa tuh aja kan mak guru stasi. Oke, artinya posisi jalannya begitu. Usahakan ke Bapak Ibu. Tapi sih, maka Bapak Ibu bisa rasakan sesuatu jamaah dimuliakan Allah. Kan kita ini Bapak Ibu membukti. Terkadang apa yang kita sampaikan itu yang tidak ada bukti. Kan terkadang Bapak Ibu di nomor di matar atau kungkehan. Buktikan ini cara sholat tak. Kemudian jalannya ini kita perbaiki jamaah dimuliakan Allah. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena masih ini sekone yolo mudah-mudahan mabarakah jamaah dimuliakan Allah. Jadi apa yang kami sampaikan subuh ini taparakaiwi, tajagaiwi, tabisaiwi rotulan sulwitan. Maka insya Allah mudah-mudahan kita bisa dapatkan berkahnya. Sekira demikianlah Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan marilah kita tutup dengan bersama-sama kita membaca doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.